Kisah kali ini menceritakan sejarah, yaitu dari Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatrani. Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah As-Sumatrani adalah seorang ulama besar dari Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid dari seorang ulama yang dikenal dengan nama Hamzah Al-Fansuri. Beliau menguasai bahasa Melayu atau Jawi, Persi, dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fikih, sejarah, mantik, tauhid, dan lain-lainnya. Meskipun secara pasti tidak diketahui kelahiran beliau, namun dari namanya menunjukkan bahwa beliau merupakan ulama yang berasal dari Pasai atau Aceh. Beliau meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1040 Hijriah atau 1630 Masehi dan dikebumikan di kampung Ketek, Malaka. Dalam kitab Bustanul Salatin karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga diperoleh keterangan bahwa Syekh Syamsuddin wafat pada hari ke-12 bulan Rajab tahun 1039 Hijriah atau 1630 Masehi. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani adalah seorang mufti dan penasehat Sultan Iskandar Muda, seorang pembesar dan penghulu agama, seorang syekh terkemuka yang berada di lingkungan istana kerajaan Aceh Darussalam. Dalam catatan orang Eropa yang berjumpa Syekh Syamsuddin bin Abdullah Al-Sumatrani seperti yang ditulis oleh Frederik de Houtman dalam bukunya Kort Verhaal van Wederveren is Frederik de Houtman tot Etienne 1603 Masehi menyatakan Syekh Syamsuddin bin Abdullah As-Sumatrani sebagai penasehat agung Sultan Sayyidil Mukammil. Syekh ini sempat mengajak beliau masuk Islam. Pengaruh Syekh Syamsuddin dalam kerajaan Aceh Darussalam dicatat juga oleh Sir James Lancaster ketika berkunjung ke Aceh pada 1602 Masehi. Dalam bukunya The Voyage of Sir James Lancaster, Lancaster menyebut Syekh Syamsuddin sebagai man of a great estimation with the king and the people, atau seorang pria yang memiliki pengaruh besar terhadap raja dan rakyat. Jim Lancaster bahkan ditanyakan oleh Syekh Syamsuddin, "Sir, what reason shall we show to the king from you whereby he may grant this thing which you have demanded to be granted by him?" Atau alasan apa yang akan kami tunjukkan kepada raja agar dia mengabulkan permintaan Anda? Sampai akhir hayatnya, beliau merupakan seorang qadhi Kesultanan Aceh sebelum akhirnya meninggal dunia dalam pertempuran melawan penjajah Portugis di Malaka. Karya-karya Syekh Syamsuddin As-Sumatrani ada ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu atau Jawi. Antara lain karyanya adalah seperti berikut. 1. Jauhar Al-Haqa'iq 30 halaman berbahasa Arab, merupakan karya yang paling lengkap yang telah disunting oleh Van Nieuwenhuis. Kitab ini menyajikan pengajaran tentang martabat tujuh dan
jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, risalah tubayyin mulahazatul muwahhidin wal mulhidin fi dzikrillah, 8 halaman berbahasa Arab, karya yang telah disunting oleh Van Nieuwenhuis ini. Walaupun sedikit saja halamannya, tetapi cukup penting karena mengandung penjelasan tentang perbedaan pandangan antara kaum yang mulhid dengan yang bukan mulhid. Yang ketiga, Mir'atul Mukminin, 70 halaman berbahasa Melayu. Karya ini menjelaskan ajaran tentang keimanan kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari akhirat, dan qadarnya. Jadi, pengajarannya dalam karya ini membicarakan butir-butir akidah sejalan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tepatnya Asy'ariyah Sanusiyah. 4. Syarah Rubai Hamzah Fansuri, 24 halaman berbahasa Melayu. Karya ini merupakan ulasan terhadap 39 bait atau 156 baris syair Hamzah Al-Fansuri. Isinya antara lain menjelaskan pengertian kesatuan wujud atau wahdatul wujud. Karya ini bukti yang cukup kuat bahwa Syekh Syamsuddin As-Sumatrani adalah penyambung aktivitas dan bertanggung jawab menyebarkan ajaran gurunya Hamzah Al-Fansuri. 5. Syarah syair Ikan Tongkol, 20 halaman berbahasa Melayu. Karya ini merupakan ulasan syarah terhadap 48 baris syair Hamzah Al-Fansuri yang mengupas soal Nur Muhammad dan cara untuk mencapai fana di dalam Allah. 6. Nurul Taqa'iq, 9 halaman berbahasa Arab, 19 halaman berbahasa Melayu. Karya yang sudah ditranskrip oleh A.H. Jones ini pada 1953 mengandung pembicaraan tentang rahasia ilmu ma'rifat atau martabat 7. 7. Thariqus Salikin, 18 halaman berbahasa Melayu. Karya ini mengandung penjelasan tentang sejumlah istilah seperti wujud, adam, hak, batin, wajib, mukmin, mumtani, dan sebagainya. 8. Mir'atul Iman atau Kitab Bahrun Nur, 12 halaman berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang ma'rifah, martabat 7, dan tentang roh. 9. Kitab Al-Haraqah, 4 halaman. Ada yang berbahasa Arab dan ada pula yang berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang ma'rifah atau martabat 7. Riwayat hidup dan karya Syekh Syamsuddin Ibnu Abdullah Al-Sumatrani, 1630 Masehi, dikenal dengan nama Syamsuddin Al-Sumatrani atau Syamsuddin Paseh. Syamsuddin Al-Sumatrani hidup di Aceh antara akhir abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-17 pada masa Sultan Iskandar Muda, 1639 Masehi. Dalam karya Saman Al-Athos, Syamsuddin Al-Sumatrani wafat pada 1040 Hijriah atau 1630 Masehi. Syamsuddin Al-Sumatrani adalah penganut mazhab Ibnu Arabi, yaitu paham wahdatul wujud atau wujudiyah, sekaligus murid Hamzah Al-Fansuri. Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani merupakan orang penting istana, yaitu sebagai kepala penasehat raja dengan gelar Syekhul Islam. Syamsuddin Al-Sumatrani terkenal sebagai seorang ahli ilmu tasawuf, fasih berbicara bahasa Arab, dan alim dalam segala ilmu. Paham wujudiyah
Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani kemudian bertentangan dengan paham Nuruddin Ar-Rani, maka oleh Nuruddin Ar-Rani dianggap sebagai ajaran menyesatkan. Akhirnya atas perintah Sultan Iskandar Tsani tahun 1641 Masehi, karya-karyanya dalam bahasa Arab dan Melayu dibakar dan dimusnahkan. Akan tetapi terdapat beberapa kitab yang dapat diselamatkan, yaitu kitab Mir'atul Mu'minin Syarah Rubai Hamzah Al-Fansuri, Jawahirul Haqa'iq Mir'atul Mu'minin, Mir'atul Iman Syarah Mir'atul Qulub, kitab Al-Martabah, dan kitab Al-Harakah. Selain itu, Syamsuddin Al-Sumatrani merupakan pengikut dari Tarekat Qadiriyah dan juga dikenal sebagai pemikir yang baik. Pemikir kalam Syamsuddin Al-Sumatrani. Pemikiran kalam Syamsuddin Al-Sumatrani yang pertama tentang Tuhan. Syamsuddin Al-Sumatrani memandang perlu mentasbihkan sekaligus mentansihkan Tuhan, sebagaimana terkandung makna bahwa di samping adanya Tuhan, diakui adanya wujud Allah yang merupakan misalnya Tuhan atau mirip dengan Tuhan, walaupun misal yang dimaksud tidak sama atau tidak sebanding dengan Tuhan itu sendiri. Syamsuddin Al-Sumatrani memandang Tuhan sebagaimana berikut. Yang pertama, Tuhan adalah Al-Qadim dan Al-Baqa, bukan baru, Al-Am, Al-Jism, serta tidak dapat ditentukan oleh sesuatu pihak atau menetap suatu tempat. Artinya, Tuhan tidak menempati dan membutuhkan ruang dan waktu. Yang kedua, menurut Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani, Tuhan itu esa dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Tiga, Tuhan adalah roh. Keterangan kedua tentang penciptaan alam, Syamsuddin Al-Sumatrani memandang penciptaan terjadi melalui tingkatan-tingkatan, di mana penciptaan atau pengaliran bermula dari zat yang mutlak dan sampai pada tingkat ketujuh, sebagaimana penjelasannya di bawah ini. 1. Tingkat ahadiyah atau tingkat paling atas yang merupakan tingkat la ta'ayyun tanpa pembeda-beda. Pada tingkat ini, zat yang mutlak masih berada dalam keadaan semula, yaitu tingkat masih bebas atau belum memiliki hubungan dari apapun. Pada tingkat ini sudah ada suatu daya yang berupa pengetahuan atau ilmu dan belum ada pembedaan. 2. Tingkat wahdah atau tingkat kedua, yaitu tingkat pembeda-pembeda yang pertama atau ta'ayyun awal. Pada tingkat ini, zat Tuhan sadar akan dirinya dan memiliki pengetahuan segala daya yang terpendam pada dirinya sebagai kesatuan. Artinya, zat Tuhan tahu bahwa hanya dirinya sendiri yang ada, tiada yang lain kecuali Dia. Dia mengetahui bahwa ia mempunyai daya untuk menjelmakan darinya, sedangkan yang terpendam adalah pengetahuan atau ilmu, eksistensi atau wujud, pengamatan atau syuhud, dan cahaya atau nur. Proses wahdah adalah pangkat, terjadi kepemilikan diri, dan zat kepemilikan diri menimbulkan rindu atau isyq. Setelah rindu, terciptalah cahaya pertama. Artinya, penjelmaan pertama ini sebagai pengalir ada dari wahdanya. Penjelmaan terjadi menjadi dua. Pertama, penjelmaan terjadi dalam diri zat yang mutlak, sifat abadi,
Dan kedua, penjelmaan terjadi di luar dari zat yang mutlak dan sifatnya dapat dilihat. Ketiga, tahap wahidiyah atau tingkat ketiga atau tingkat perbedaan yang kedua, ta'ayyun tsani. Pada tingkat ini kesatuan terdiri dari hal jamak. Jamak yang dimaksud adalah sesuatu yang dikenal sebagai hasil dari penelitian dirinya sendiri, yaitu dari potensi sebagai daya yang hadir terpendam menjadi nyata atau hadir dalam kesatuan. Kejamaan ini ditentukan oleh ayyun, sifat al-nama. Demikianlah kejamaan itu sebagai yang dikenal hadir di dalam pengetahuan dan disebut yang tabita atau realitas yang terpendam. Realitas terpendam ini adalah hakikat segala sesuatu yang masih memerlukan ada dari realitas yang tertinggal, sebab hakikat yang terpendam itu adalah tiada. 4. Tahap alam arwah atau tahap keempat adalah pangkat segala nyawa, baik nyawa manusia, nyawa binatang, dan lainnya. 5. Tahap alam mitsal atau tahap kelima adalah pangkat segala rupa atau dunia ibarat. 6. Tahap dalam ajsam atau raya. Tahap keenam yaitu pangkat segala tubuh atau dunia ibarat. 7. Tahap alam insan atau tahap ketujuh adalah pangkat segala manusia atau disebut pangkat manusia sempurna, alam al-insanul kamil. Bagian ketiga tentang alam dan manusia. Pemikiran tentang alam dan manusia terpusat atas pandangan al-Sumatrani pada ungkapan masyiwa Allah subhanahu wa ta'ala atau apa saja selain Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya, sedangkan apapun selain Allah subhanahu wa ta'ala termasuk dalam kategori alam. Alam dalam pandangan al-Sumatrani terbagi atas dua. Pertama, alam syahadah, yaitu alam yang dapat ditangkap oleh panca indera, baik yang di bumi maupun di langit. Kedua, alam ghaib, yaitu alam yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera dimanapun keberadaannya, seperti malaikat, jin, dan ruh manusia. Bagian keempat tentang alam arwah dan alam misal, tajalli Tuhan yang ketiga tidak lagi berlangsung dalam dirinya, tetapi pada bukan dirinya atau fi ghairi. Ini berarti bahwa Tuhan haruslah menciptakan alam. Menurutnya, penciptaan alam oleh Tuhan berawal dengan penciptaan makhluk pertama. Makhluk pertama adalah nur atau cahaya, disebut juga dengan nama Nur Muhammad, Ruh Muhammad, akal, dan al-qalamul a'la atau pena tertinggi. Segenap makhluk atau alam adalah berasal dari cahaya Tuhan, tapi derajat di antara semua makhluk itu dibedakan. Nur Muhammad adalah makhluk yang memiliki derajat tertinggi. Perlu diketahui pula bahwa ruh atau Nur Muhammad diciptakan oleh Tuhan bersama dengan arwah dan masuk dalam kategori alam arwah, yakni dengan meliput para malaikat, jin, setan, iblis, ruh manusia, ruh binatang, dan ruh tumbuh-tumbuhan. Bagian kelima tentang alam ajzam. Alam ajzam adalah alam yang mampu ditangkap oleh panca indera. Nama lain dari alam ajzam atau tubuh-tubuh materi, yaitu alam syahadah atau kesaksian atau yang disaksikan, dan alam nur
Alam ajzam berada pada martabat ke-6 dari 7 martabat wujud. Bagian ke-6 tentang alam manusia. Manusia martabat ke-7 dari wujud Tuhan disebut dengan kata syai' jamil dan dilihat dari unsur lahirianya, atau manusia kulit atau al-insanul basyari, terlihat unsur tanah, air, udara, dan api. Sedangkan dilihat dari segi batiniah terdiri dari 1. Wujud yang dimaksud adalah zat. 2. Ilmu yang dimaksud adalah sifat-sifat. 3. Nur yang dimaksud adalah nama-nama. Dan 4 adalah syuhud yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan. Sehingga manusia secara rohani adalah hakiki sebagaimana Tuhan memiliki unsur tersebut. Akan tetapi semuanya yang dimiliki oleh manusia adalah ciptaan, pemberian atau pinjaman dari Tuhan sebagai wahda tajalli Tuhan, dan sifat manusia itu sendiri hakikatnya fana atau muhdas. Walaupun mengikuti aliran yang sama, namun ada perbedaan tentara antara guru dan murid ini. Hamzah Al-Fansuri adalah seorang sufi pencari Tuhan yang mencoba melakukan pencarian Tuhan karena didorong oleh batinnya. Sedangkan Syamsuddin Al-Sumatrani, seorang ahli sufi dan juga filosof, lebih merasakan kebutuhan mengenali hakikat dari segala sesuatu serta mengetahui kesatuan yang tersembunyi. Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani berpandangan bahwa usaha mengenal Tuhan harus dibimbing oleh guru yang sempurna, karena bila tidak maka akan terjerumus dalam kesesatan. Demikianlah sejarah dari Syekh Syamsuddin Al-Sumatrani dan pandangan-pandangan ketasawufan yang memang banyak diartikan oleh beberapa ulama sebagai ahli tasawuf yang berbeda